Jadi Partai Buruh percaya benar kepemimpinan dalam prosesnya pemilihannya buruk, pasti hasilnya buruk. Bagi Partai Buruh sangat dirugikan akibat proses politik yang dihasilkan dari kepemimpinan yang buruk. Yang Bang Ferdinand disebut tidak ada alternatif pilihan. Eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya, asik. Khotbah soal moral, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut namaku 3 kali, bento, 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 asik. Bento, asik. Bento, asik. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Saya ingin menjelaskan latar belakang dulu Partai Buruh kenapa mengajukan judicial review presidensial threshold. Partai Buruh itu partai kelas. Partai kelas itu ada buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, perempuan, ya, kelompok-kelompok perempuan, ya, baik perempuan termarginalkan ataupun aktivis, masyarakat adat, lingkungan hidup, dan penggiat HAM. Kemudian juga ada buruh informal, tukang ojek, tukang beca, supir angkot dan lain sebagainya. Juga di sini ada disabilitas, ya, pensiunan, ya, kemudian juga kalangan milenial. Milenial itu kan 28 sampai 43 tahun. Itu buruh semua, dan itu buruh kontrak. Buruh kontrak dan buruh outsourcing. Itu di situ semua tuh milenial. Memang kalau Gen Z dia masih bersekolah atau sebagian baru ada yang magang. Tapi kan ayah ibunya kelas pekerja, dan kita anggap rakyat jelata, ya. Kita nggak menggunakan terminologi rakyat kecil karena sudah ada yang menggunakan istilah rakyat kecil, tapi keputusannya untuk rakyat besar terus, maka kita menggunakan rakyat jelata. Nah, dari konstituen itu teman-teman bisa tergambarkan nanti di bacaleknya Partai Buruh. Tidak ada cukong, tidak ada pengusaha, tidak ada militer, ya, tidak ada dinasti-dinasti kelompok-kelompok elit, nggak ada. Ada PRT mantan dari Dubai, ada ojol, bahkan hadir salah satu ojol di sini. Ada pasti buruh perempuan, kemudian juga petani, ya, nelayan, itu juga banyak yang menjadi aktivis lingkungan, ya. Dari konstituen itu nanti tercermin di bacalek. Silakan periksa. Kami ingin ada kelompok ini juga bisa ikut dalam merumuskan kebijakan negara. Ya, oleh karena itu Partai Buruh merasa mewakili kelas pekerja kelas bawah itu dirugikan hak konstitusionalnya. Maka kami mengajukan 4 undang-undang yang sangat merugikan akibat kepemimpinan.
Jadi partai buruh percaya benar kepemimpinan dalam prosesnya pemilihannya buruk, pasti hasilnya buruk. Nah, itu ditandai dengan 4 yang kita gugat. 1, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar dihidupkan kembalinya partai buruh. Karena kepemimpinannya buruk, dari proses yang buruk, maka produk undang-undangnya pasti buruk. Ya, Cipta Kerja. Kemudian juga Undang-Undang KUHP, ya, Undang-Undang PPSK itu yang terkait dengan pengambilan JHT, Undang-Undang KPK, semua itu bagi partai buruh sangat dirugikan akibat proses politik yang dihasilkan dari kepemimpinan yang buruk, yang Bang Ferdinand disebut tidak ada alternatif pilihan. Bahkan kami menyebutnya adalah munafik dan pengecut. Kalau sidang di DPR hadir, hotel-hotel mewah hadir, giliran dipanding di sidang MK enggak pernah hadir. Yang kedua, presidensial threshold, karena ini harus dihancurkan dulu. Bahasa kita, hancurkan presidensial threshold 20%. Karena proses ini yang mengakibatkan kita nggak punya pilihan untuk memilih siapa calon presiden yang terbaik buat bangsa ini. Yang ketiga, parliamentary threshold. Nah, 3 ini kami menyebutnya di luar yang 1 ya, ditambah 1 nanti Undang-Undang Kesehatan yang ketiga, 4 Undang Kesehatan. 3 ini kami menyebutnya demokrasi terpimpin tapi halus. Ini sistem demokrasi terpimpin. Lihat aja, koalisi-koalisi itu dibentuk berdasarkan presidensial threshold. Andai kan nggak ada presidensial threshold, kita nggak akan menjadi penonton dari sebuah proses di mana sangat penting kita memilih presiden. Kita penonton, koalisi A ngomong ke koalisi B pecah lagi ke koalisi C. Kita nggak ngerti apa dasar mereka memilih koalisi itu. Ini kan akibat itu maka kita nggak bisa mendapatkan seorang pemimpin yang kita harapkan menjadi seorang presiden. Ini demokrasi terpimpin. Apalagi kemudian presiden yang saat ini berkuasa pun secara terbuka maupun tidak terbuka, semi terbuka, itu melakukan hal yang sama. Nah, tentu hak konstitusi partai buruh yang konstituennya adalah kelas pekerja itu ya dirugikan sekali dengan sistem ini. Kemudian jumlah yang 56,4 juta kata BPS buruh formal. Buruh formal itu pasti kerja di perusahaan, di pabrik, apakah karyawan itu pasti kerja. Nah, kalau dengan anak 1, istri atau suami 1, itu jam sostek koefisien 1,4. 1,4 kali 5,4 juta itu ada 75 juta. Nah, kalau kita lihat dari total pemilih, katakan 2019 adalah sekitar 140 jutaan, itu kan setengah pemilih itu kelas pekerja menurut BPS. Nah, setengah pemilih ini tidak punya kuasa apapun untuk menentukan siapa yang akan merubah negeri ini. Pertarungan sudah dikalahkan dulu oleh wasit yang berpihak. Presidensial threshold itu, ya mereka itulah kami menyebut oligarki. Melindungi diri sendiri, saling melindungi. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor